Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saya di sini ingin sedikit menyampaikan tentang sejarah perkembangan dakwah pada masa Rasulullah SAW sampai saat ini. Secara singkat, pada masa Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi nabi dan sekaligus penutup para rasul pada tahun 610 Masehi atau bertepatan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 13 sebelum hijrah, Rasulullah SAW berdakwah di dua kota, yaitu di kota Mekah selama berlangsung 13 tahun dan menghasilkan beberapa kaum muslim di kerabatnya dan teman-teman dekat, kemudian beberapa kaum Quraisy yang ikut masuk kepada agama Islam. Kemudian beliau berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun dan menghasilkan juga beberapa kaum muslim yang militan. Kemudian di situ diadakan perjanjian yang dimana perjanjian itu di antara kaum muslim dan kaum kafir untuk mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur, dan terwujudlah satu masyarakat yang ideal atau yang bisa kita sebut dengan masyarakat Madani. Pada masa Khulafaur Rasyidin yang seperti kita tahu ada 4 khalifah. Yang pertama pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu ditonjolkan dengan peperangan Riddah atau peperangan melawan kemurtadan. Kemudian pada akhir kekhalifahannya Abu Bakar memperluas daerahnya dengan mengirim beberapa tentara keluar. Kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu hal yang paling menonjol adalah mengalahkan Romawi Barat dan Persia di timur. Dengan itu menghasilkan beberapa kekuasaan daerah muslim meluas menjadi ke Jazirah Arab, kemudian Palestina, Suriah, dan sebagian Persia, kemudian Mesir. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan itu menghasilkan juga beberapa kekuasaan wilayah ya, atau memperluas wilayah dari mulai ke Tripoli, Armenia, kemudian Turkistan dan Liprus. Namun pada periode kedua itu terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan strategis dan di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Hashim. Kemudian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu mengatasi pemberontakan tadi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, kemudian mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Kemudian di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Pada masa dinasti Abbasiyah ada 2 objek yang menjadi target penting bagi perkembangan dakwah Islam. Yang pertama adalah negara dan penguasa. Dengan objek ini para penguasa mendorong dan memfasilitasi berbagai ilmu pengetahuan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan yang kedua adalah memperbaharui sistem pendidikan. Dengan itu melahirkan beberapa madrasah yang salah satu contohnya adalah madrasah Nizamul Muluk dan madrasah Nizamiyah yang berada di Baghdad. Kemudian objek yang kedua adalah masyarakat, di mana para dai dan ulama itu menyebarkan agama Islam atau berdakwah dengan mengadakan suatu kajian, dan kajian yang paling menonjol pada saat itu adalah kajian tazkiyatun nafas. Nah, dengan berbagai objek tersebut menghasilkan daripada sepertiga penduduk anak benua India dan penduduk negeri Cina itu masuk agama Islam. Dan hal yang paling membanggakan bagi masa dinasti Abbasiyah ini
ialah munculnya imam-imam mazhab yang 4, kemudian ulama hadis dan para pakar nahwu. Kemudian pada masa kolonial Belanda, para tokoh Islam membangun pesantren, pondok pesantren di berbagai tempat, khususnya di daerah Jawa. Karena pada awalnya daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam kini dikuasai oleh para sekutu. Dengan perjuangan daripada lini pendidikan dan lini politik, alhamdulillah perjuangan dan perkembangan Islam masih tetap eksis pada masa itu. Kemudian disambut dengan pada masa kolonial Jepang itu, namun pada masa kolonial Jepang ini, Jepang hanya mengakomodasi daripada perkembangan agama Islam, dan tentunya itu menjadi suatu kesempatan dan satu hal yang mudah bagi agama Islam untuk bisa berkembang dan eksis kembali pada saat itu. Dan dari pergerakan berbagai tokoh agama Islam atau berbagai tokoh di luar Islam pun akhirnya terbentuklah daripada ide tentang dasar negara itu sendiri, atau yang kita sebut dengan Pancasila. Adapun daripada strategi-strategi dakwah pada masa sekarang itu hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya mubaligh, ya, atau memperbanyak daripada populasi para mubaligh atau mubalighah. Kemudian yang kedua itu mengadakan pelatihan pengayaan wawasan tabligh. Yang ketiga, mengadakan pelatihan pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah. Yang keempat, itu pengembangan pendidikan dakwah fardhiyah atau secara personal. Yang kelima, itu mempertahankan pendekatan dakwah kultural. Dan yang keenam, mengintensifkan pendekatan dakwah struktural. Kemudian yang ketujuh, memformat materi dakwah yang aktual dan relevan. Dan yang terakhir itu kita harus mampu sebagai dai, ya, mampu memonitoring dan melakukan evaluasi dalam program dakwah kita. Jadi setiap dakwah yang kita lakukan, setiap kegiatan dakwah yang kita laksanakan itu harus bisa kita monitor dan terus kita pantau. Tentunya juga harus ada evaluasi setelah kegiatan dakwah itu selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.